Halo semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari materi kelas 7 tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Pada bab ini kita akan mempelajari 5 subbab, yaitu A. Apa itu sains? B. Laboratorium IPA. C. Merancang percobaan. D. Pengukuran, dan E. Pelaporan hasil percobaan. Dan di video kali ini kita akan membahas apa itu sains. 1. Sains ada di mana-mana. Apakah kalian masih ingat dengan topik atau materi mengenai air dan sistem pada tubuh manusia yang dipelajari di kelas 5 SD? Atau mungkin kalian masih ingat saat belajar tentang energi, bunyi, dan cahaya di kelas 4. Sementara topik IPA yang masih segar di ingatan kalian, pastilah topik yang dipelajari di kelas 6. Antara lain, listrik, tumbuhan, dan tata surya. Kata lain untuk IPA adalah sains. Jika kalian melihat betapa luasnya topik-topik itu, maka kalian akan menyadari bahwa sains ada di mana-mana. Tidak percaya? Mari kita cermati uraian tentang cabang-cabang ilmu sains. Sains adalah biologi. Biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup. Ada banyak sekali cabang-cabang dalam ilmu biologi, yaitu zoologi, ilmu tentang binatang; botani, ilmu tentang tumbuhan; entomologi, ilmu tentang serangga; dan mikrobiologi, ilmu tentang makhluk hidup yang sangat kecil yang hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Sains adalah fisika. Fisika adalah ilmu tentang gejala dan fenomena alam dan sifat benda-benda di sekitar kita, termasuk tentang perpindahan dan energi. Cabang-cabang ilmu fisika diantaranya mekanika, ilmu tentang gerak benda; elektromanika, ilmu tentang arus listrik dan magnet; dan optika geometris, ilmu tentang alat-alat optik. Sains adalah kimia. Kimia adalah ilmu tentang berbagai hal mengenai materi, yaitu terbuat dari apa, sifat, dan perubahan dalam suatu reaksi kimia. Cabang-cabang ilmu kimia diantaranya yaitu farmasi, ilmu tentang obat-obatan; radiokimia, tentang zat-zat radioaktif; kimia organik, tentang bahan-bahan kimia yang ada pada makhluk hidup; dan kimia anorganik, tentang bahan kimia dalam benda-benda. Sains adalah geologi. Geologi adalah ilmu mengenai bumi dan perubahannya. Cabang-cabang ilmu biologi diantaranya yaitu vulkanologi, ilmu tentang gunung berapi; seismologi, ilmu tentang gempa bumi; dan paleontologi, ilmu tentang fosil yang dapat membantu kita untuk mengetahui umur suatu tempat dan kebudayaan di zaman itu. Sains adalah astronomi. Astronomi adalah ilmu tentang planet, bintang, dan alam semesta. Semua benda di langit dipelajari dalam astronomi, termasuk matahari dan terjadinya gerhana, komet, dan asteroid. Sains adalah ekologi. Ekologi adalah ilmu tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Bidang ilmu ini membahas tentang berbagai masalah lingkungan, misalnya polusi udara, tanah, dan air, serta efek perubahan iklim dan kepunahan hewan tertentu. Apakah kalian setuju bahwa sains ada di mana-mana? Mari kita perhatikan beberapa contoh lagi. Kita mulai dari diri kita sendiri, binatang, atau tumbuhan. Semuanya bagian dari sains. Kemudian, mari kita perhatikan udara, listrik, cahaya, makanan, sampai dengan pelangi.
juga ada dalam pelajaran sains. Bahkan gempa bumi sampai dengan angkasa luar juga merupakan bagian dari sains. Jadi, sains ada di dalam diri kita dan sekitar kita. Sains digunakan dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti dokter dan perawat, arsitek, ahli komputer, pilot, insinyur, polisi, dan ahli pangan dan nutrisi, dan berbagai profesi lainnya. Orang yang khusus melakukan penelitian bagi pengembangan ilmu sains disebut ilmuwan sains. Jadi, apakah sebenarnya sains itu? Sains adalah ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. Untuk mengetahui berbagai hal ini, maka para ilmuwan sains melakukan percobaan atau eksperimen. Percobaan ini biasanya dilakukan di dalam laboratorium IPA. Akan tetapi ada juga ilmuwan yang melakukan percobaan di luar laboratorium. Misalnya di hutan, di pantai, di sawah, di laut, di pabrik, dan di dalam kapal selam, bahkan di luar angkasa. Ilmuwan sains ada di sekitar kita. Mereka biasanya sering melakukan penelitian untuk mengembangkan suatu pengetahuan atau menelitikan suatu produk. Siapa sih yang tidak kenal Albert Einstein, yaitu ilmuwan jenius dunia yang mendalami cabang ilmu fisika mengenai teori relativitas. Melalui penelitiannya, ia telah menyumbangkan teori yang menjadi dasar perkembangan berbagai eksperimen. Juga ada banyak ilmuwan lain yang telah mengembangkan ilmu sains atau menemukan berbagai alat yang mempermudah hidup manusia dan lingkungan. Namun, tahukah kalian bahwa Indonesia juga memiliki banyak ilmuwan, bahkan beberapa sangat terkenal di dunia sains internasional? Pastilah kalian tidak asing dengan Bapak B.J. Habibie. Beliau adalah ilmuwan kita di bidang kedirgantaraan. Beliau adalah Presiden RI yang ketiga. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.